Kenapa? Intinya adalah forum ini adalah forum sinkronisasi. Saya tadi sudah menyampaikan posisi saya itu mengorkestrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan dunia usaha. Dan kita tahu Jawa Barat hari ini kan ranking investasinya tertinggi Indonesia. 72,5 triliun sudah masuk dan kita harapkan bisa terus meningkat. Pagi itu, langit kota Bandung tampak cerah, seolah ikut menyambut kabar baik yang sedang berhembus dari Gedung Sate. Di ruang rapat besar, para pejabat pemerintah Provinsi Jawa Barat berkumpul. Mereka baru saja menerima laporan resmi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Angkanya mencengangkan, hingga Juli tahun 2025, realisasi investasi di Tanah Pasundan sudah menembus 72,5 triliun rupiah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, memandangi angka itu dengan tatapan penuh arti. Baginya, ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti nyata bahwa kerja keras seluruh pihak mulai membuahkan hasil. Ini kemenangan kolektif kita semua, ucapnya pelan namun tegas. Para kepala dinas saling bertukar pandang. Mereka tahu, capaian ini tidak datang begitu saja. Ada puluhan kebijakan yang telah dipangkas dari birokrasi yang berbelit, ada ratusan pertemuan dengan investor, dan ada ribuan pekerja lapangan yang bekerja tanpa henti. Namun, Deddy juga sadar, keberhasilan ini hanya permulaan. Tantangan berikutnya adalah menjaga kepercayaan para investor agar modal yang masuk benar-benar memberi manfaat bagi rakyat. Ia tidak ingin angka 72,5 triliun rupiah itu hanya menguntungkan segelintir pihak. Hari itu, rapat ditutup dengan satu pesan singkat dari sang gubernur, kita jadikan Jawa Barat bukan hanya magnet investasi, tapi juga rumah yang ramah bagi semua. Di kawasan industri Bekasi, aktivitas pabrik berjalan tanpa henti. Truk-truk besar keluar masuk membawa bahan baku dan hasil produksi. Disinilah sebagian besar investasi asing mendarat. Perusahaan elektronik dari Jepang, Korea, dan Tiongkok berebut membuka pabrik baru. Rudy, seorang operator mesin, tersenyum bangga. 3 tahun lalu ia hanyalah buruh harian lepas tanpa kepastian. Kini, ia memiliki kontrak kerja tetap di sebuah pabrik otomotif Jepang. Dulu saya pikir, pabrik-pabrik besar itu hanya untuk orang berpendidikan tinggi. Ternyata saya juga bisa, ujarnya sambil membersihkan mesin CNC. Bekasi memang menjadi salah satu tulang punggung investasi di Jawa Barat. Infrastruktur yang memadai, akses tol dan pelabuhan, serta tenaga kerja melimpah menjadi daya tarik utama. Tak heran, kawasan ini kerap menjadi lokasi prioritas bagi investor asing. Namun, di balik gemerlapnya angka investasi, masih ada PR besar, memastikan pekerja lokal mendapatkan pelatihan yang cukup agar tidak kalah saing dengan tenaga kerja luar. Pemerintah pun mulai menggandeng perguruan tinggi dan lembaga kursus untuk menjembatani kebutuhan industri. Perubahan di Bekasi adalah potret nyata bagaimana investasi mampu mengubah nasib seseorang dari sekadar pekerja lepas menjadi tulang punggung keluarga. Bandung, kota kreatif yang selama ini terkenal dengan dunia fashion dan kulinernya, kini melangkah lebih jauh. Pemerintah provinsi mendorongnya menjadi pusat inovasi teknologi. Startup berbasis AI, energi terbarukan, dan bioteknologi mulai bermunculan di setiap sudut kota. Fadli, CEO sebuah startup agritech, menceritakan bagaimana ia mendapatkan modal ventura dari investor Singapura berkat program Jabar Innovation Hub. Investor mau masuk karena mereka lihat kita serius membangun ekosistem inovasi, katanya. Dinas terkait menyediakan ruang kerja bersama gratis, pelatihan manajemen bisnis, hingga pendampingan hukum bagi para pengusaha muda. Langkah ini terbukti menarik minat modal asing yang tidak hanya membangun pabrik, tapi juga menyuntik dana pada sektor kreatif. Kawasan Gede Bage bahkan dirancang sebagai Silicon Valley versi Jawa Barat. Di sana, berbagai perusahaan teknologi besar membuka kantor riset dan pengembangan. Hal ini membuka peluang kerja baru bagi lulusan IT, desain, dan engineering.
Bandung pun mengukuhkan diri bukan hanya sebagai kota wisata dan belanja, tapi juga kota masa depan dengan fondasi ekonomi berbasis pengetahuan. Tidak semua investasi di Jawa Barat berupa beton dan baja. Di Sukabumi, justru kekayaan alam yang menjadi magnet utama. Perkebunan kopi, teh, dan kelapa sawit menjadi incaran investor dalam dan luar negeri. Salah satu kisah sukses datang dari kelompok tani binaan Pemprov. Berkat kemitraan dengan investor Belanda, mereka berhasil mengekspor kopi Arabica Sukabumi ke Eropa dengan harga tinggi. Dulu kopi kami hanya dijual di pasar lokal. Sekarang kami kirim sampai Amsterdam, kata Ujang, ketua kelompok tani. Pemerintah memastikan investasi ini tidak merugikan petani. Kontrak kerja sama diatur agar pembagian keuntungan adil dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga. Investor pun bersedia membangun fasilitas pasca panen modern, mulai dari mesin pengering hingga gudang penyimpanan berstandar ekspor. Hal ini meningkatkan kualitas produk dan daya tawar di pasar global. Sukabumi kini menjadi contoh bagaimana investasi hijau bisa berjalan seiring dengan pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan petani. Cirebon, kota pesisir di utara Jawa Barat, menjadi pusat perhatian investor setelah proyek modernisasi pelabuhan Cirebon resmi dimulai. Dermaga diperluas, gudang diperbarui, dan sistem logistik diperkuat dengan teknologi digital. Bagi nelayan dan pedagang lokal, ini adalah kabar gembira. Mereka bisa memasarkan hasil tangkapan dan produk olahan ikan dengan lebih cepat dan harga lebih baik. Sekarang ikan kami bisa langsung dikirim ke Jakarta dan Surabaya tanpa lewat perantara, ujar Suryana, seorang pedagang ikan. Pemerintah menggandeng investor dari Uni Emirat Arab untuk mengembangkan pelabuhan ini menjadi pusat distribusi barang industri dan pertanian. Targetnya, bukan hanya untuk pasar domestik, tapi juga ekspor ke Timur Tengah dan Eropa. Tak hanya itu, kawasan sekitar pelabuhan mulai dipoles menjadi zona ekonomi khusus. Hotel, restoran, dan pusat perbelanjaan mulai bermunculan, menciptakan lapangan kerja baru bagi warga. Cirebon perlahan berubah dari sekadar kota transit menjadi simpul perdagangan internasional, berkat perpaduan investasi infrastruktur dan potensi lokal. Purwakarta, yang terletak strategis di jalur antara Jakarta dan Bandung, menjadi magnet baru bagi investasi logistik. Gudang penyimpanan modern dan pusat distribusi skala besar berdiri di sepanjang jalur tol. Gubernur Deddy Mulyadi yang berasal dari Purwakarta memanfaatkan jejaring lokalnya untuk meyakinkan investor bahwa daerah ini siap menjadi hub distribusi barang. Kalau mau cepat sampai ke pasar, Purwakarta adalah jawabannya, ujarnya saat meresmikan pusat logistik baru milik investor Singapura. Selain sektor logistik, Purwakarta juga menarik investasi di bidang pariwisata. Waduk Jatiluhur dikembangkan menjadi destinasi wisata terpadu, lengkap dengan hotel terapung dan fasilitas olahraga air. Pemerintah memastikan agar pembangunan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Mereka menggandeng komunitas lokal untuk mengelola sebagian fasilitas wisata, sehingga keuntungan juga kembali ke masyarakat. Dengan posisi strategis dan dukungan kebijakan, Purwakarta kini dikenal sebagai gerbang emas investasi Jawa Barat. Di kaki Gunung Papandayan, proyek besar sedang berjalan. Sebuah perusahaan energi dari Islandia berinvestasi untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Garut. Bagi warga, ini adalah pemandangan baru, pipa-pipa besar membentang, sumur pengeboran berdiri, dan ratusan pekerja beraktivitas setiap hari. Kami bangga, Garut sekarang ikut menyumbang energi bersih untuk Jawa Barat, kata Andri, warga setempat. Investasi ini tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga membuka peluang kerja dan pelatihan teknis bagi warga lokal. Pemerintah mewajibkan perusahaan untuk mempekerjakan minimal 60% tenaga kerja dari Garut. Selain itu, sebagian dana investasi dialokasikan untuk memperbaiki jalan desa dan fasilitas umum, sehingga manfaatnya terasa langsung oleh masyarakat. Garut pun mulai dikenal di peta dunia sebagai penghasil energi terbarukan, bukan hanya sebagai kota dodol dan domba Garut.
Kehadiran Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati di Majalengka menjadi katalis investasi besar-besaran di wilayah ini. Kawasan sekitar bandara dipenuhi hotel, gudang kargo, dan pusat pelatihan penerbangan. Investor dari Malaysia dan Jepang membangun fasilitas perawatan pesawat MRO yang berskala internasional. Hal ini menarik perhatian maskapai penerbangan dari berbagai negara untuk melakukan servis rutin di Kertajati. Selain sektor penerbangan, industri pertanian juga mendapat keuntungan. Produk hortikultura Majalengka kini bisa diekspor langsung ke luar negeri melalui jalur udara, memotong waktu distribusi hingga 50%. Warga lokal mulai merasakan dampak positif. Lahan-lahan yang dulunya hanya ditanami padi kini beralih menjadi kebun buah untuk ekspor. Pelatihan pengolahan hasil pertanian pun gencar dilakukan. Kertajati membuktikan bahwa infrastruktur transportasi kelas dunia mampu membuka gerbang investasi lintas sektor. Tasikmalaya, kota yang terkenal dengan kerajinan bordir dan anyaman bambunya, kini bangkit lewat sentuhan investasi di sektor industri kreatif. Investor asal Korea Selatan membangun pusat pelatihan desain busana dan tekstil di kota ini, menggandeng pengrajin lokal untuk menciptakan produk yang bisa menembus pasar global. Salah satu pengrajin, Ibu Nani, bercerita bahwa produknya kini dikirim ke butik di Paris. Dulu saya cuma jual di pasar Tasik, sekarang pesanan datang lewat email dari luar negeri, katanya sambil tersenyum bangga. Pemerintah daerah membantu dengan membangun galeri pemasaran online, memfasilitasi pertemuan antara pengrajin dan pembeli dari luar negeri. Tasikmalaya membuktikan bahwa investasi tak selalu berarti pabrik besar, kadang, modal yang tepat pada sektor kreatif bisa mengangkat potensi budaya lokal ke panggung dunia. Ketika data resmi menunjukkan 72,5 triliun rupiah investasi sudah terrealisasi, Gubernur Deddy Mulyadi mengumpulkan seluruh kepala daerah di Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, ia menekankan bahwa keberhasilan ini hanyalah awal. Kita tidak boleh puas hanya dengan angka besar. Kita harus memastikan setiap rupiah investasi memberikan manfaat langsung untuk rakyat, ujarnya tegas. Ia juga menegaskan pentingnya pemerataan. Investasi tidak boleh hanya terpusat di kota besar seperti Bandung atau Bekasi, tetapi juga harus mengalir ke daerah terpencil yang punya potensi besar. Rencana ke depan pun disusun, pengembangan kawasan industri hijau, percepatan pembangunan infrastruktur desa, dan insentif pajak untuk investor yang mau membangun di wilayah tertinggal. Dengan strategi ini, Jawa Barat tidak hanya akan dikenal sebagai magnet investasi Indonesia, tapi juga sebagai provinsi yang berhasil menjadikan modal asing dan domestik sebagai alat pemerataan dan kemakmuran rakyatnya.